Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aldrilansi Ramadan dan teman saya Vera Miranda. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan manusia, nilai moral dan hukum. Jadi, nilai moral dan hukum. Pengertian nilai. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berkaitan dengan nilai. Misalnya, kita mengatakan bahwa orang itu baik atau lukisan itu indah, berarti kita melakukan penilaian terhadap suatu objek. Manusia memberikan nilai pada sesuatu yang bisa dikatakan adil, baik, indah, cantik, anggun, dan sebagainya. Nilai merupakan sesuatu yang diharapkan oleh manusia dan sesuatu yang baik yang diciptakan oleh manusia tersebut. Nilai menjadikan dorongan manusia untuk melakukan tindakan agar harapan itu terwujud dalam kehidupannya. Selain itu, nilai juga merupakan sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek abstraksi, pandangan atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Selanjutnya adalah pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang berarti adat atau kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonim moris, manner, mores atau manners. Morals dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak, dan bahasa itu dalam bahasa Arab, atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Moral dan moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencangkup pengertian baik tentang baik atau buruknya perbuatan manusia. Selanjutnya adalah pengertian hukum. Hukum adalah suatu aturan atau ukuran perbuatan-perbuatan dan menjuruskan perbuatan-perbuatan tersebut ke arah tujuan masing-masing sebenarnya. Dalam keharusan hukum terbagi menjadi dua bagian, antara lain hukum fisik. Hukum fisik adalah dapat membedakan keharusan suatu fisik dan mengarahkan makhluk yang tidak merdeka dengan gerakan seragam ke arah tujuan mereka melalui keniscayaan batin kodrat mereka. Hukum moral adalah dapat membedakan keharusan suatu moral dan mengarahkan makhluk-makhluk yang merdeka dengan perbuatan yang mengarahkan tujuan akhir mereka dengan cara membebankan kewajiban pada kehendak merdeka mereka. Terdapat pengertian hukum yang mengatakan bahwa law is nothing else than an ordinance of reason for the common good, promulgated by him who has the care of community. Dalam definisi ini dapat membedakan hukum dari nasihat atau saran membuat suatu hal lebih mudah. Tetapi tanpa kekuatan pengikut suatu pun, suatu hukum mesti dibebankan atas kehendak pembesar, tetapi dirumuskan oleh inteleknya kemampuan yang merencanakan dan mengarahkan. Ini saya akan menjelaskan tentang fungsi nilai, moral, dan hukum. Yang pertama, fungsi nilai. Sesuatu yang dianggap bernilai apabila memiliki nilai menyenangkan, berguna, memuaskan, menguntungkan, menarik, dan keyakinan. Artinya, sesuatu dapat dikatakan bernilai bila menyenangkan bagi manusia, berguna bagi manusia, dapat memuaskan manusia, menarik bagi manusia, dan menimbulkan keyakinan bagi manusia terhadap nilai dari sesuatu. Menurut Rockets 1973 dalam Budi Juliardi 2014, nilai itu sendiri berfungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi nilai sebagai standar meliputi membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam isu sosial tertentu dan mengevaluasinya. Jadi, apa pendapat seseorang tentang suatu topik tertentu dan bagaimana ia mengevaluasi topik tersebut dapat menggambarkan nilai-nilainya. Yang kedua, mempengaruhi individu untuk lebih menyukai ideologi politik tertentu dibanding ideologi politik yang lain. Yang ketiga, mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain. Yang keempat, melakukan evaluasi dan membuat keputusan. Yang kelima, mengarahkan tampilan tingkah laku, membujuk dan mempengaruhi orang lain, memberitahu individu akan keyakinan, sikap,
nilai, dan tingkah laku individu lain yang berbeda, yang bisa diprotes dan dibantah, serta bisa dipengaruhi dan diubah. Yang kedua, fungsi nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Situasi tertentu secara tipikal akan mengaktifasi beberapa nilai dalam sistem nilai individu. Pada umumnya, nilai-nilai yang teraktivasi adalah nilai-nilai yang dominan pada individu yang bersangkutan. Yang ketiga, kunci motivasi. Fungsi langsung dari nilai adalah mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari, sedangkan fungsi tidak langsungnya adalah untuk mengekspresikan kebutuhan dasar sehingga nilai dikatakan memiliki fungsi motivasi. Kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi moral. Moral berfungsi sebagai landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga. Suatu hal yang paling penting adalah bahwa moral berada pada batin atau pikiran setiap insan sebagai fungsi kontrol, penyeimbang bagi pikiran negatif yang akan direalisasikan. Moral merupakan nilai-nilai yang diperlukan dalam proses interaksi sebagai petunjuk arah, cara berpikir, berperasaan, dan bertindak serta panduan menentukan pilihan dan juga sebagai sarana untuk menimbang penilaian masyarakat terhadap sebuah tindakan yang akan diambil. Dan nilai-nilai moralitas juga penting untuk menjaga rasa solidaritas di kalangan kelompok atau masyarakat serta dapat menjadi benteng perlindungan atau penjaga stabilitas budaya kelompok atau masyarakat tertentu. Saya akan menjelaskan dari fungsi hukum. Hukum sangat penting dan memang harus ada dalam sebuah masyarakat atau negara, karena hukum dalam kehidupan bermasyarakat memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, hukum berfungsi untuk menunjukkan manusia mana yang baik dan yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, hukum dapat memberi keadilan untuk menentukan siapa yang salah, siapa yang benar, dan dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Yang ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan, daya meningkat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Yang keempat, sebagai penentu alokasi wewenang secara terperinci, antara lain siapa yang boleh melakukan pelaksanaan penegak hukum, sikap yang harus menaatinya, siapa memilih sanksi yang tepat dan adil, dan lain-lain. Yang kelima, sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya, persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata. Yang keenam, memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial di antara anggota masyarakat.